Bab 1788. Ketika Saka selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengamati kerumunan dan bersiap untuk mengambil tindakan. Meskipun Martin telah meninggal, jumlah lawan masih tidak sedikit. Mereka harus bersatu untuk melawan. Saka harus memimpin semua orang dan membunuh sekelompok orang untuk menegakkan kekuasaan. Namun, lari. Sekelompok masyarakat kota Sentana sangat panik dan bergegas menuju luar gunung. Saka terkejut dan berseru, "Jangan! Jangan lari! Kalian bisa mencoba melawan." Saka benar-benar tidak menyangka mereka akan begitu tegas. Saka tidak takut akan perlawanan, tetapi akan merepotkan bagi orang-orang ini jika langsung melarikan diri. Jangankan menangkap manusia, ribuan babi juga sulit untuk menangkapnya. Cepat lari! Dia menggoda kita untuk menyerangnya. Dia ingin membunuh orang untuk membangun kekuasaannya. Seseorang berseru dengan keras. Jangankan Saka. Bahkan orang-orang dari wilayah utara dan wilayah tengah pun lengah. Orang-orang kota Sentana yang memimpin dan mereka semua lari. Orang lainnya agak ragu dan juga ikut mundur. Suasana menjadi kacau dan semua orang-orang Saka terkesiap. Bagaimana dengan kegigihan dari orang-orang wilayah utara yang sudah dijanjikan itu? Mereka adalah sekelompok pengganggu dan tidak punya kegigihan sama sekali. Jangan sia-siakan usaha kalian. Anak-anak yang berbakat dari 7 keluarga besar sudah dikirim ke Gunung Reribu. Kebanyakan orang yang tersisa bergabung melalui koneksi dan nggak punya energi darah. Mereka cuma ingin mendapatkan emas di Gunung Reribu dan mendapatkan popularitas untuk membuka jalan bagi masa depan saja. Mereka semua manusia. Mereka tahu kalau menyerbu bersamaan, mereka mungkin punya kesempatan untuk membunuh kalian. Tapi kemungkinan orang yang berada di depan akan mati dan satu pun dari mereka tidak ada yang mau memimpin. Cecil menjelaskan dengan hati-hati. Wajah Saka menjadi muram ketika mendengar penjelasan ini. Pantas saja. Saka selalu mendengar bahwa di akhir dinasti kuno, ribuan pejabat dan tentara dikejar oleh lebih dari 100 penjajah dari luar negeri. Awalnya, Saka tidak mempercayainya. Tetapi sekarang dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri. Dia berseru dengan kesal, "Hentikan mereka!" Tidak lama kemudian, orang-orang dari wilayah selatan bergegas untuk mengambil tindakan. Suasana menjadi kacau dan beberapa orang berseru, "Aku menyerah dari seleksi. Aku menyerah. Kalian gak diperbolehkan untuk menyerah dari seleksi selama pertarungan. Kalian cuma bisa menyerah setelah meninggalkan pertarungan." Dari puncak gunung, terdengar suara tua yang menyampaikan kekecewaan tak ada habisnya. Saat ini, semua orang tampak sangat putus asa. Saka justru sebaliknya. Dia sangat gembira dan memimpin semua orang untuk mengejar sekelompok orang wilayah utara dan kota Sentana. Saka mengangkat tangannya, lalu mengayunkannya. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dan lebih dari puluhan kepala terbang ke udara, dibunuh oleh tangan kejam Saka. Dengan tindakan seperti itu, Saka berpikir bahwa lawannya pasti akan membalas. Akan tetapi, siapa yang tahu, mereka justru kabur lebih cepat. Sebagai algojo, energi darah Saka begitu tinggi sehingga dia meremehkan semua musuh. Dia benar-benar tidak menginginkan suasana yang heboh seperti ini. Sekarang menghadapi mereka yang kabur dengan cepat hanya membuat dirinya menjadi lebih kesal. Orang-orang wilayah selatan selalu diintimidasi oleh para penindas seperti itu. Kamu suka melarikan diri, ya? Saka bergegas seperti Maharaja Ilahi yang tiada taraf. Saat dia mengangkat tangannya, cahaya keemasan itu meledak dan jatuh ke segala arah seperti tetesan air hujan. Setiap hujan emas membawa niat membunuh yang kuat, tajam dan mematikan. Dalam sekejap, hujan emas yang tak tertandingi menyelimuti seluruh tempat. Pada saat berikutnya, jeritan menggema di seluruh tempat. Tubuh orang-orang banyak yang tertusuk oleh hujan emas dan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka bisa saja melawan dan tidak menderita. Akan tetapi, sayang sekali mereka semua cuma memikirkan cara untuk melarikan diri. Saka bergegas maju dan menyerang kerumunan, meninju tubuh orang-orang dari kota Sentana dan berubah menjadi hujan darah.
Dia tampak seperti buldoser yang membuka jalan berdarah. Cahaya keemasan memancar dan energi darahnya seperti laut. Saka berdiri di depan rute pelarian semua orang. Dengan mayat tergeletak di mana-mana di kakinya dan tanah yang berlumuran darah. Rambut hitamnya beterbangan. Sorot matanya seperti kilat. Tubuhnya berlumuran darah seperti sesosok iblis yang menghalangi jalan. Kemudian, dia berteriak dengan marah. Siapa yang berani melarikan diri? Puluhan ribu orang terdiam. Orang-orang dari 7 keluarga besar di kota Sentana juga gemetar. Mereka selalu menjadi orang yang membunuh. Tetapi ketika tiba giliran mereka, mereka sangat ketakutan oleh kekuatan ini. Pembunuhan yang cukup bagus. Pada saat ini, Elin langsung berteriak kegirangan. Ketika orang-orang wilayah selatan melihat pemandangan ini, darah mereka mendidih karena kegembiraan. Mereka berteriak kegirangan dan berkumpul di sekitar Saka. Selama ini, mereka selalu diintimidasi. Mereka tidak pernah memiliki pengalaman menindas orang di kota Sentana. Sekarang, mereka jelas merasa sangat puas.